Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Syariah akan membahas mengenai akuntansi salam. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, yaitu Sita Anggreni. Kemudian ada Rosa Febri Nurusman dan ada Resti Aprianti. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi transaksi salam terlebih dahulu. Nah, salam sendiri itu merupakan suatu kegiatan jual beli yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pembeli barang tersebut melakukan pembayaran di awal, kemudian barang diserahkan di kemudian hari. Nah, akad salam ini biasanya dilakukan untuk memfasilitasi pembelian barang. Nah, biasanya ini dilakukan terhadap barang hasil pertanian. Kemudian karakteristik transaksi salam dalam PSAK 103 itu karakteristik transaksi salam itu di dalam PSAK 103, di mana LKS ini dijadikan pembeli dan penjual. LKS sebagai penjual dan memesan ke pihak lainnya untuk disediakan barang pesanan tersebut. Maka cara ini disebut salam paralel. Kemudian ada rukun transaksi salam. Yang pertama, pada transaksi salam itu terdiri dari dua pelaku. Yang pertama adalah pembeli, dikatakan nasabah, dan kedua penjual, dikatakan bank syariah. Dalam hal ini, kedua pelaku tersebut harus hasil balik dan memiliki kemampuan untuk memilih atau dalam artian mempunyai akal sehat. Dan apabila transaksi tersebut dilakukan oleh anak-anak, maka dapat dilakukan apabila mendapatkan izin atau mewakili wali, memiliki wali. Nah, kemudian yang kedua yaitu hal ini ialah penjual dapat menyerahkan barang pada waktu yang telah ditentukan dan tepat waktu dengan kualitas dan jumlah barang yang disepakati di awal. Kemudian ada ketentuan pembayaran. Yang pertama, harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Kemudian harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Yang ketiga, ada tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Kemudian ada ketentuan barang. Yang pertama, harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang kedua, ada penyerahan dilakukan kemudian. Dan yang terakhir itu pembelian tidak boleh menjual barang belum menerima. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu tujuan dan ruang lingkup PSAK 103. Yang pertama adalah tujuan. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi. Dan menurut Bankers Exceptions, itu yang pertama, pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi salam, baik sebagai penjual ataupun pembeli. Dan yang kedua, pernyataan ini tidak mencakup peraturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah yang menggunakan akad salam. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akad salam paralel, di mana setiap akadnya di sini itu saling berhubungan namun tidak bertergantungan. Nah, akuntansi salam paralel ini ditetapkan pada halaman 204, di mana syarat akad salam paralel ini yang pertama adalah akad kedua antara bank dengan pembuat terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir. Nah, yang kedua akad tidak saling berketergantungan. Nah, dapat dilihat dari skema akad salam paralel, di situ ada pembeli, ada bank, dan juga ada pembuat atau bisa kita sebut sebagai pabrik. Di mana akad pertama itu pun antara nasabah dengan bank, dan akad kedua itu antara bank dengan pembuat atau dari pabrik atau petani. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akuntansi untuk pembeli. Pembeli di sini adalah pihak yang memesan barang baik dari LKS kepada pabrik maupun dari nasabah kepada LKS atau lembaga bank. Nah, akun-akun laporan posisi keuangan neraca yang mempengaruhi pada akuntansi pembeli ini yang pertama adalah piutang salam untuk mencatat pembayaran harga barang kepada pembuat sebesar seluruh harga barang yang disepakati di dalam akad. Nah, jadi pencatatannya itu didebit pada saat penyerahan modal dan dikredit saat pesanan diterima. Yang kedua yaitu persediaan atau aset salam, yaitu untuk mencatat barang dalam transaksi salam. Jadi pencatatannya itu didebit saat penerimaan pesanan dan dikredit pada saat penyerahan barang kepada pemesan. Dan yang terakhir adalah piutang kepada petani untuk mencatat kewajiban produsen yang telah akhir akad tidak dapat menyerahkan barang pesanan. Jadi pencatatannya itu didebit pada saat akhir akad
dan produsen belum menyerahkan barang dan dikredit saat pembayaran. Adapun akun-akun laba ruginya, yaitu keuntungan penyerahan aset salam, dan yang kedua adalah kerugian penyerahan aset salam. Akuntansi untuk penjual. Nah, di sini penjual merupakan pihak yang menerima pesanan, bisa disebut produsen atau pembuat, dan bisa juga dilakukan oleh LKS kepada nasabah. Yang pertama, akun-akun laporan posisi keuangan. Itu akun-akunnya seperti hutang, salam, persediaan, hutang kepada LKS. Dan yang kedua adalah akun-akun laporan laba rugi, yaitu ada keuntungan penyerahan aktiva, kerugian penyerahan aktiva, kerugian salam, dan keuntungan salam. Dan yang ketiga adalah penerimaan modal. Yang keempat adalah penyerahan barang. Nah, penyerahan barang baik kualitas sama ataupun berbeda dengan akun yang diakui sama, yaitu hutang salam. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait penerapan PSAK 103. Di sini ada skema penggambarannya. Untuk memudahkan kita memahami skema berikut, kita amati melalui studi kasus. Nah, contoh kasusnya adalah KUD Tengkulak Jaya membutuhkan 100 ton mangga aromanis KWA seharga 500 juta. Nah, guna memenuhi kebutuhan ini, KUD menghubungi Bank Syariah Jaya. KUD Tengkulak Jaya dan dengan bank sepakat menyerahkan 4 bulan kemudian. Lalu sebagai wujud pemenuhan kebutuhan ini, bank menghubungi KUD Tanujaya untuk melakukan akad salam dengan ketentuan 100 ton mangga aromanis KWA seharga 450 juta. Nah, kita kembali lagi ke skema penggambarannya atau ilustrasinya. Di sini perlu kita ketahui bahwasanya Bank Syariah berperan sebagai penjual dan juga pembeli. Lalu kita amati di sini orang yang memakai jaket hijau itu adalah kita umpamakan KUD Tengkulak Jaya. Lalu di tengah itu ada Bank Syariah dan orang yang memakai topi adalah KUD Tanijaya. Nah, akad yang pertama adalah ketika KUD Tengkulak Jaya melakukan akad dengan memberikan uang tunai kepada Bank Syariah sebesar 500 juta rupiah untuk 100 ton mangga aromanis. Lalu Bank Syariah sebagai pembeli melakukan akad kembali dengan memberikan uang tunai sebesar 450 juta rupiah dengan 100 ton mangga kepada KUD Tanijaya. Nah, KUD Tanijaya melakukan pengiriman sesuai akad kepada Bank Syariah. Nah, Bank Syariah kembali berperan sebagai penjual kepada KUD Tengkulak Jaya lalu mengirimkan sesuai akad yang diminta. Nah, adapun pencatatan penjurnalannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketika KUD Tengkulak Jaya melakukan akad dengan memberikan uang kepada Bank Syariah, maka pencatatannya adalah kas sebesar 500 juta rupiah karena Bank Syariah menerima uang. Lalu utang salam di posisi kredit karena belum adanya pengerjaannya, belum adanya produknya, maka dianggap sebagai utang. Ketika utang bertambah, maka di posisi kredit sebesar 500 juta rupiah. Lalu Bank Syariah berperan menjadi pembeli di sini melakukan akad kepada KUD Tanijaya. Maka pencatatannya adalah piutang salam piutang salam di debit sebesar 450 juta rupiah dan kas di posisi kredit 450 juta rupiah. Dikarenakan di sini belum ada pengerjaan dari KUD Tanijaya, maka dicatat sebagai piutang salam. Sedangkan kasnya berkurang, maka di posisi kredit. Lalu adapun ketika Bank KUD Tanijaya mengirimkan sesuai akad, maka pencatatannya adalah sebagai berikut. Aset salam bertambah sebesar 450 juta rupiah di posisi debit, dengan piutang salamnya berkurang di posisi kredit 450 juta rupiah, dengan catatan menerima barang yang dipesan. Lalu ketika Bank Syariah mengirimkan sesuai akad sebagai penjual kepada KUD Tengkulak Jaya, maka pencatatannya adalah sebagai berikut. Utang salam di posisi debit sebesar 500 juta rupiah. Lalu aset salam yang berkurang tadi sebesar di kredit sebesar 450 juta rupiah. Lalu keuntungan yang bertambah di posisi kredit sebesar 50 juta rupiah dengan catatan penyerahan barang yang dipesan.
Nah, baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.